Waktu berjalan begitu cepat Bapak Ibu. Kita baru tinggalkan 2023, kita sudah ada di bulan April. Dan saya terima kasih untuk Bapak Ibu yang kemarin ikut terlibat di dalam proses penanaman. Kita nggak bilang pemakaman, kita bilang penanaman. Karena mama itu benih unggul yang ditanam akan tumbuh, menghasilkan namanya Sarah, jadi akan menyaksikan the next Sarah, a new generation. Dan saya terima kasih kepada Bapak Ibu yang ikut terlibat. Kami kakak beradik kumpul di tempat ini dan kami melihat kemuliaan dan kebesaran yang luar biasa. Tuhan menyertai mama. Alkitab katakan Immanuel. Immanuel artinya Tuhan beserta dengan kita. Tuhan menyertai kita. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, mari kita lihat firman Tuhan. Teman-teman multimedia yang depan ini dinyalain. Oke. Kita lihat firman Tuhan hari ini. Hari ini temanya adalah melayani dengan hati tulus. Melayani dengan hati tulus. Ya. Berapa banyak Bapak Ibu yang mau melayani dengan hati tulus? Ya, ini gampang diucapkan, sulit dilakukan. Ya. Karena nggak ada alat untuk menyelidiki hati. Betul? Tidak ada alat di dunia ini yang dibuat untuk menyelidiki hati manusia, nggak ada sama sekali. Tapi kalau mau tahu hati seseorang, Alkitab katakan dalam Matius pasal 15, lihat dari apa yang diucapkan dari mulutnya. Apa yang keluar dari mulutnya itu berasal dari hati. 1 Tesalonika pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-12. 1 Tesalonika pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya seperti kamu tahu telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kami, hati kita. Ayat yang kelima, karena kami tidak pernah bermulut manis. Hal itu kamu ketahui dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Ayat yang ke-6, juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti orang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tapi juga hidup kami sendiri dengan kamu. Karena kamu telah kami kasihi. Ayat 9, sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih lelah kami. Sementara kami bekerja siang malam. Supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi, demikianlah juga Allah. Betapa saleh, adil dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Ayat 11, kamu tahu betapa kami sebagai bapa terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memang kamu ke dalam kerajaan, yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Amin. Puji Tuhan saudara, motivasi pelayanan yang diajarkan sesuai dengan Alkitab adalah pelayanan yang harus dilandasi oleh ketulusan. Tanpa ketulusan akan membuat pelayanan yang kita bangun akan mudah hancur, bahkan berdampak luas dan tidak memuliakan nama Tuhan. Ketulusan merupakan sebuah fondasi dasar yang tidak dibangun di dalam sebuah komunitas selain daripada dibangun di dalam gereja.
harus dibangun di dalam keluarga-keluarga kecil, yaitu keluarga yang Bapak Ibu dan saya bangun di rumah. Kegagalan daripada sebuah pelayanan karena keluarga-keluarga tidak melandasi keluarga mereka di atas ketulusan. Tulus itu artinya murni, tulus itu artinya tidak bernoda, tulus itu artinya tidak bercacat, tidak bercela. Tulus itu kalau diartikan sekarang ini itu apa adanya. Mulut dan hati sama. Amin. Dan Bapak Ibu temukan ada begitu banyak orang mulutnya lain, hatinya lain. Betul. Kita temukan ada kalanya bisa senyum tapi belum tentu hatinya sama. Dan Alkitab tidak mengajarkan seperti itu. Alkitab katakan bahwa motivasi pelayanan yang diajarkan sesuai dengan Alkitab adalah pelayanan yang dilandasi ketulusan. Dan saya percaya bahwa tidak mungkin orang hebat di gereja tapi di keluarganya hancur. Tidak mungkin. Segala sesuatu harus dimulai dari keluarga lebih dulu. Segala sesuatu harus dimulai dari papa dan mama, dari orang tua yang mengajarkan kepada anak-anaknya. Baru kemudian mereka membawa apa yang diajarkan dari rumah, ke gereja, ke bisnis, ke keluarga, ke komunitas. Sehingga orang bisa melihat Tuhan hadir di situ. Ketika Tuhan mau cari raja, Tuhan gak ketemukan Daud di bawah kolong jembatan. Tuhan gak temukan Daud di jalanan. Tuhan temukan Daud di rumah Isai. Yang orang sederhana, orang miskin, yang punya domba cuma 2 atau 3 ekor. Tapi Tuhan temukan Daud di sana. Bahkan dilupakan oleh papanya, tapi tidak dilupakan oleh Tuhan. Dan satu hal yang Tuhan temukan dari Daud adalah Tuhan temukan ketulusannya. Kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik Alkitab dalam Mazmur 71 kalau nggak salah Alkitab berkata begini. Aku telah menemukan Daud bin Isai. Yang pertama Alkitab katakan menemukan ketulusan hatinya baru menemukan kecakapannya. Jadi bukan cakap lebih dulu baru tulus. Tapi tulus dulu baru cakap saudara. Ada banyak orang yang cakap tapi nggak tulus. Tapi Tuhan mau ketulusan lebih dulu, baru kecakapan. Saya tadi menerjemahkan menurut KKBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa tulus itu adalah apa adanya. Tidak bercela, tidak bercacat, dia tampil apa adanya. Makanya ketika Daud menghadapi Goliat, dia tidak berhadapan dengan bajunya Saul, baju perangnya Saul. Tidak pakai ketopongnya Saul, tidak pakai pedangnya Saul, tidak pakai sepatunya Saul. Tapi dia pakai baju gembala yang dia pakai setiap hari mengembalakan domba ayahnya. Untuk menghadapi Goliat yang tingginya 3 meter dan 15 inci tinggi saudara. Kalau dia masuk di dalam main hall ini notok, kepalanya notok langsung saudara ya. Ya, orangnya tinggi sekali dan Daudnya imut-imut ya. Daud itu seperti Bapak Pendeta yang kemarin khotbah kepada kita itu 3 hari kemarin itu saudara. Itu model seperti itu selalu kalahkan Goliat. Ya, selalu kalahkan Goliat. Ya di gereja lama dulu selalu saya dikatakan oleh senior saya gini kalau mau lihat ya apa namanya ipar yang rukun itu pendeta-pendeta ipar-ipar yang rukun lihat Pak Luther sama Pak Luki. Kemana-mana nunut, satu pergi nunut, tidur sama-sama saudara. Di satu kamar makan kemana-mana, sama-sama kemana-mana. Ya. Ketulusan akan membuat pelayanan yang kita lakukan bertahan lama. Berdampak luas dan memuliakan Tuhan. Bapak Ibu tahu bahwa ada banyak orang yang hari ini sedang dipersiapkan Tuhan untuk melayani Tuhan karena hatinya tulus. Dan dari Anda memandang saya melihat saudara hatinya tulus itu musuhnya bulus. Tapi cara Anda memandang saya hari ini, saya melihat saudara hatinya tulus. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Tahukah saudara bahwa Tuhan sedang mempersiapkan umatnya untuk melayani dia, untuk membawa influence, membawa pengaruh kerajaan dimanapun kita berada. Saya percaya bahwa kekuasaan Tuhan bukan di 4 persegi gedung ini. Kekuasaan Tuhan ada di luar. Kalau kita perhatikan kitab Kisah Para Rasul, kitab Kisah Rasul itu nggak ada kata penutupnya. Nggak ada kata penutupnya, semua kitab ada kata penutupnya. Tapi kitab Kisah Para Rasul tidak ada kata penutupnya. Dan dalam kitab Kisah Rasul ada 40 kali mujizat terjadi di sana. 1 kali hanya terjadi di bait Allah. 1 kali hanya terjadi di bait Allah. 39 kalinya terjadi di dunia marketplace. Hari-hari ini tidak ada aras gereja, jarang saya dengar bahwa ada aras gereja yang punya departemen namanya departemen politikal, enggak ada.
Kalau orang politikal saya perlu belajar dari kakak saya, Pak Roland Tahapari, sarjana hukum. Ya, beliau orang senior di Golkar ya. Tapi Yesus kita juga berpolitik. Tapi dia berpolitik etika. Ya, ada politik praktis tapi Yesus juga berpolitik. Politik namanya politik etika. Gereja harus berpolitik. Kita hidup karena keputusan politik di negara ini. Apa yang diputuskan maka kita hidupi hari ini. Amin. Harus ada orang-orang kita di sana menjadi suaranya Daniel, suaranya Yusuf untuk membawa kepada orang lain. Tapi apakah kita membawa itu dengan ketulusan hati? Kalau kita ada di dunia marketplace, dunia bisnis, dunia kerja, apakah kita punya kedudukan yang diberikan kepada kita? Apakah kita bawa dengan ketulusan? Apakah kita sadar bahwa semua kedudukan ini datang dari Tuhan? Dan kita pakai ini untuk memuliakan Tuhan. Mordekai berkata kepada Esther, kalau kamu tidak lakukan menyelamatkan umat Israel sekarang, untuk waktu inilah Tuhan menentukan engkau menjadi ratu. Untuk saat inilah Tuhan menentukan engkau dalam posisi ini, dipanggil dalam keadaan ini supaya engkau membawa influence kepada bangsa Israel. Dan Alkitab berkata, spirit of Haman dikalahkan oleh seorang yang punya hati yang tulus seperti Esther. Seorang wanita bisa mengalahkan orang yang paling dipercaya pada masa pemerintahan pada waktu Media dan Persia saat itu, yaitu Esther. Esther itu artinya Istar, bintang. Kalau Anda nanti mau punya anak atau mau punya cucu, namakan Istar, namakan Esther. Artinya bintang, bercahaya, berkilauan. Ibu Pola dan Parulan akan punya cucu kalau perempuan, namakan Esther Paula. Haleluya. Amin. Bintang yang bercahaya. Papa Ulan, ini langsung dari mimbar. Kakak Oki. Ya. Jadi hal yang pertama yang Bapak Ibu dan saya perhatikan begini. Hal yang pertama pada ayat yang kelima yang tadi kita perhatikan. Ayat yang kelima tadi berkata begini. Karena kami tidak pernah bermulut manis. Hal itu kamu ketahui. Dan tidak pernah mempunyai maksud yang loba, yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Jadi hal yang pertama, saudara, bagaimana kita hidup dalam ketulusan, melayani dengan hati yang kita harus menjaga mulut supaya tidak bermulut manis. Mulut manis ini saya coba cari dalam kamus besar bahasa Indonesia. Mulut manis itu adalah berbicara sesuatu yang banyak janji tapi tidak menepati janji. Atau diterjemahkan dengan umbar janji. Dari mulut saudara saya memperhatikan mulut Anda yang perempuan penuh dengan lipstik yang manis. Yang laki-laki tidak pakai lipstik, kalau pakai lipstik namanya cembong saudara. Bencong. Ya, mulut manis itu bukan karena pakai lipstik. Mulut manis itu bukan karena taruh madu di lipstik kita. Mulut manis itu umbar janji, tapi tidak menepati janjinya. Dalam pelayanan Alkitab berkata begini, Tuhan kita adalah Tuhan yang berjanji. Dan Tuhan yang menepati janjinya. Sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan, sebagai pekerja dalam gereja, maka Alkitab berkata, kalau mau melayani dengan hati tulus, maka tidak boleh bermulut manis. Kenapa? Karena Alkitab berkata begini, bermulut manis artinya umbar janji, tapi tidak menepati janjinya. Saya tulis di situ kalau Bapak Ibu baca, pelayanan sejati yang sudah dilakukan dengan segenap tenaga kadang bisa rusak karena ketidakmampuan menjaga mulut. Ada di sini yang bisa jaga mulut? Kita ini nggak tahan untuk omongin orang. Kita ini nggak tahan untuk omongin keadaan sekalipun kita nggak tahu. Satu saat saya kumpul dengan teman-teman pendeta, mungkin ada sekitar 5-6 orang di sebelum mau pemilihan itu. Saya kumpul mereka lagi ngomong politik semua. Lalu saya lihat mereka satu-satu saya lihat. Saya tanya, Bapak ada di partai politik? Oh tidak pastor. Bapak tidak pastor. Bapak tidak pastor. Bapak tidak pastor. 5-5 saya tanya. Saya katakan ini, kok kalian tadi ngomong politik seperti kalian orang politik? Nggak boleh ya pastor. Saya katakan itu namanya mulut manis. Tapi nggak bawa keadaan apapun. Nggak bawa dampak apapun. Loh, terus apa yang kita lakukan? Berdoa kepada orang-orang yang kita calonkan. Kalau itu dari jemaat, panggil ngomong bahwa pergilah dengan hati tulus kalau dia terpilih. Melayanilah dengan hati tulus.
Kadang saudara, terkadang itu bisa rusak karena ketidakmampuan menjaga mulut. Haleluya. Pelayanan atau ibadah yang tidak sesuai disertai dengan mengekang lidah, maka akan berujung pada kesia-siaan belaka. Matius 18:21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Lalu Yakobus 1 ayat 26 berkata, jika ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi, kata tetapi artinya meniadakan yang kalimat yang di atas. Artinya kata itu tidak berlaku lagi, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Kita hari ini dengar khotbah nih, lalu kita keluar, lalu kita katakan, kamu tahu gak orang itu? Tapi ujung-ujungnya begini, jangan bilang-bilang ya. Kira-kira orang yang dibilang jangan bilang-bilang ini, dia akan pergi ke orang lain, nggak akan ngomong atau ngomong, dia akan ngomong lagi. Dia bilang, kamu tahu nggak orang itu? Jangan bilang-bilang ya. Kaget-kaget lagi 1000 orang yang tadinya baru dengar firman itu, sudah gosip dalam satu gereja. Menurut Bapak Ibu gosip itu enak atau tidak? Saya kalau selidiki kitab Amsal, ada kalanya saya tertawa. Tertawa karena apa? Salomo itu raja yang 40 tahun tidak pernah perang, saudara. Raja yang sangat kaya, raja yang sangat diberkati. Pada masa dia, nilai yang paling tertinggi itu ada pada emas. Perak dan tembaga itu enggak ada harganya. Nilai yang paling tertinggi itu adalah emas. Maka dia membangun bait Allah, dilapisi dengan emas. Taktanya dilapisi dengan emas. Semuanya dilapisi dengan emas. Wow. Dan dia berkata begini, bahwa gosip itu ketika didengar itu enak, jadi gosip itu enak. Tapi ketika masuk ke dalam hati jadi racun yang mematikan. Gosip itu artinya semakin digosok, semakin jadi ketika sampai di Anda, kalau Anda gak gosok maka itu no sip. Tapi kalau Anda beritakan kepada orang lain akan semakin sip. Jadi semakin satu orang pergi ke orang lain akan semakin tajam saudara. Akan semakin tajam dan sesuatu yang diomongkan terus menerus lama-lama akan jadi sebuah kebenaran sekalipun salah. Kok gak ada yang amin? Dan kalau kita mau melayani dengan hati tulus, maka Bapak Ibu dan saya jaga mulut dari mulut yang manis. Amin. Kalau saya perhatikan saudara, Keluaran pasal 20 ayat 4 sampai 4, ayat 3, 4 dan 5 berkata, kutuk penyembahan berhala itu turun 4 keturunan. Kalau engkong kita, kakek kita, tete kita pernah jadi dukun, maka turun ke anaknya. Garis merah kutuk itu turun, namanya spirit of familiar, kutuknya turun. Kalau turun ke cucunya, masih nggak diputuskan dalam nama Yesus turun. Sampai kepada cicitnya, generasi keempat turun. Kalau sampai generasi keempat, maka cicitnya semua menyembah Tuhan, maka kutuk itu terputus. Turunnya 3 atau 4 generasi. Tapi kalau ada satu yang tidak bertobat terima Yesus, maka kutuk itu hitung lagi dari 1, 2, 3, sampai cicitlah kembali. Kutuk perzinahan turunnya 10 keturunan. Yehuda tidur dengan menantunya sendiri namanya Tamar. Lahirlah Peres, Yehuda, Peres, Nahason, Aminadab, Ram, Salmon, Obed, Boas, Isai, Daud. Daud masih jatuh dalam dosa? 10 keturunan turunnya. Tapi ada satu kutuk yang turunnya tidak ada batas keturunannya. Namanya kutuk perkataan. Kutuk perkataan, ingat ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan gak kutuki Adam. Tuhan kutuki tanah karena Adam. Tuhan gak kutuki Hawa. Tuhan berkata begini, kamu akan kesakitan. Karena kamu yang pengaruhi suamimu. Amin. Kutuk pertama kali itu adalah Tuhan mengutuki ular. Dan kutuk pertama kali yang diucapkan oleh manusia kepada manusia adalah Nuh mengutuki anaknya yang kedua namanya Ham. Sampai hari ini kutuknya berlaku ribuan tahun. Keturunan Ham itu adalah hampir sebagian daripada Indonesia ini. Dan seluruh Afrika. Bangsa yang paling miskin sampai hari ini. Yang masih kelaparan sampai hari ini. Yang masih peperangan sampai hari ini. Yang penuh dengan penyakit sampai hari ini. Adalah keturunan Ham. Tapi Alkitab berkata ketika kamu akan mencari dengan segenap hati. Mencari dengan terjemahan Alkitab, terjemahan asli berkata. Mencari dengan ketulusan hati. Maka kamu akan memperolehnya kembali.
Kalau Anda lihat hari ini orang mati bangkit. Kalau Anda lihat hari ini orang dipulihkan. Satu generasi dipulihkan. Suku Ham sedang dipulihkan hari-hari ini. Dan Bapak Ibu, kenapa sampai Ham dikutuki? Dia nggak jaga ketulusan hatinya. Papanya orang pertama kali yang tanam anggur dan mabuk pertama kali di muka bumi ini adalah Nuh. Nuh adalah orang yang pertama kali tabur kebun anggur, pelihara kebun anggur. Pertama kali mabuk yang ditulis oleh Alkitab adalah Nuh. Dan orang yang pertama kali mengutuki anaknya adalah Nuh. Tuhan menyelamatkan bumi ini lewat Nuh. Tapi dari mulut yang sama dia juga mengutuki anaknya. Kenapa dia kutuki anaknya? Waktu Nuh mabuk, Nuh telanjang. Lalu harusnya itu Ham itu ambil kain tutupi ayahnya. Tapi dia cerita kepada anak-anaknya, papaku mabuk telanjang bulat. Dia cerita kepada anak-anaknya. Nah Bapak Ibu perhatikan, ketika sampai di Sem dan Yafet, mereka nggak langsung gosip-gosipan, tidak. Mereka mengambil kain, papanya lagi telanjang bulat begini. Mereka mundur, saudara. Mereka nggak mau lihat kesalahan papanya. Mereka tutupi, mereka berjalan mundur, tutupi kesalahan papanya. Ketika papanya bangun, dan papanya tahu bahwa Ham menceritakan kelemahannya, maka dikutukilah Ham. Kelemahan itu untuk ditutupi, bukan diceritain. Tidak menjaga ketulusan hati, maka Ham mengalami kutuk, namanya kutuk perkataan. Haleluya. Sampai hari ini kutuknya turun. Dan saya bersaksi, saya lihat mama 95 tahun meninggal 3 hari yang lalu. Dari mulutnya nggak ada keluar kata kutuk. Dari mulutnya selalu Yesus tolong saya, pakai bahasa Ibrani Bapak Ibu nggak tahu. Yesus tolong beta. Tolong beta itu tolong saya. Bawa saya pulang. Kalau tidak nyanyi, kalau sakit nyanyi menyembah Tuhan. Saya itu kalau pulang ke rumah, mungkin karena mama, ya karena kakak-kakak izinkan mama ada di rumah kami dan kami melayani mama. Dan 26 tahun bersama-sama dengan kami. Dan saya lihat sendiri ya, saya lihat sendiri setiap pagi kalau saya breakfast lihat mama di tempat tidur lagi doa. Kalau mama saya mau breakfast. Dengan senyumnya itu masih terngiang-ngiang. Jadi kalau pulang ke rumah tuh nomor 1 sebelum naik ke lantai 2, masuk dulu di kamar doain mama sama istri. Masih terus terngiang-ngiang, jadi kalau mau pulang itu masih belum hilang saudara. Belum hilang, masih masuk ke kamar. Anak saya kakak Kris kemarin kalau mau datang dia, papa kamar itu jangan lagi dipakai tempat tidur. Terus dipakaiannya apa? Bikin aja tempat apa kakak kemarin? Studio. Kenapa? Kalau jadi tempat tidur kita ingat oma terus papa. Jadi saya ini lagi mikir, seperti yang kakak Kris bilang, iya, karena saya akan terus ingat mama. Karena tiap hari saya lihat model oma. Sakit gak pernah bilang sakit. Kalau saya masuk Bapak Pendeta, gak panggil saya nama Luther, panggil saya Bapak Pendeta doain kaki oma. Doain kaki mama supaya mama berjalan. Oke mama kita doa ya. Kalau pegal macam-macam, didoain, penyembahan, sudah selesai. Mama sudah sembuh, puji Tuhan. Saya nggak pernah lihat ada sungut-sungut cerita orang, nggak pernah. Suster-suster yang di rumah yang paling lama itu Mansi sama kakak Mansi sama kakak Bella. Itu masih mama lagi kuat-kuat. Nggak pernah, mungkin dimarahin iya kalau salah. Karena bumbunya nggak cocok dengan mulutnya oma, ini mulut. Makannya harus bumbunya pas saudara, kalau sudah bumbu dibilang nggak masak nggak tepat dimarahin. Ya, nggak pernah dilemparin dengan panci kan? Nggak pernah. Ya, jadi biarlah perkataan kita sinkron dengan apa yang kita pikir dan lakukan di dalam pelayanan. Betul. Perkataan yang dipakai untuk menyampaikan informasi yang benar, untuk membangun dan menguatkan. Next. Enter lagi. Ya. Bagaimana supaya kita bisa melatih diri untuk mendisiplinkan perkataan? Kalau kita baca Yakobus pasal 3, Bapak Ibu baca ya. Lidah kita, Alkitab katakan begini, seperti api neraka, dinyalakan oleh api neraka. Lidah itu dinyalakan oleh api neraka.
Seperti kemudi kecil pada kapal yang bisa menggerakkan kapal yang besar. Seperti api kecil yang bisa membakar hutan yang besar. Demikian juga lidah bisa membakar satu kota, membakar satu keluarga, membakar satu negara dengan lidah. Kalau dia seorang presiden, satu perkataan bisa perang yang akan dia kumandangkan atau damai yang dia akan kumandangkan. Kalau dia seorang pemimpin perusahaan, maka dia akan bisa membangun atau meruntuhkan tergantung dari apa yang dia ucapkan dari mulutnya. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya makan buahnya. Seorang hamba Tuhan dilihat dari perkataannya. Jangan lihat hamba Tuhan dari kegantengannya. Jangan lihat hamba Tuhan dari suku mana. Lihat seorang hamba Tuhan itu dari apa yang dia ucapkan. Sebab dari mulut berasal dari hati. Dari apa yang dia ucapkan itulah hidupnya dengan Tuhan. Dan kita berkata gini, kita harus sinkronkan perkataan kita dengan perkataan Tuhan. Kalau kita nggak hidup menurut perkataan Tuhan, maka yang kita ucapkan adalah perkataan-perkataan yang menyenangkan diri sendiri. Dan bukan perkataan yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Amin. Bagaimana Anda melatih diri untuk mendisiplinkan perkataan ini, sebuah pertanyaan yang harus kita jawab. Yang harus kita jawab. Saya selama waktu muda mulai dari bertobat. Ya, kakak perempuan saya ini yang doain saya bertobat. Dia bertobat duluan. Ya, ini istrinya Ko Ilu yang bertobat dulu. Ya, boleh berdiri, sis. Ya. Ini Pastor Adeline, gembala di GBI Rock Kendari ya. Beliau bertobat duluan, beliau doain saya karena saya anak nakal dalam rumah. Beliau doain duluan, ajak pergi ibadah, nggak pernah mau pergi ibadah. Tapi saya bertobat duluan. Ya. Dari saya muda bertobat, saya latih dengan teman-teman saya itu adalah jaga perkataan. Kenapa? Saya hidup di satu tempat di kota di mana saya lahir itu orang kalau ngomong Tuhan Allah biasa saja. Dia tersentuh Tuhan Allah, Tuhan Allah, Tuhan Allah. Pokoknya ngomong Tuhan. Pokoknya kalau ada gempa baru mereka nggak ngomong Tuhan. Ngomong Tuhan waktu dalam doa. Tapi biasa kan ngomong itu, ngomong maki-maki orang biasa saja. Ketika saya masih nakal seperti ngomong maki-maki orang biasa. Tapi ketika saya bertobat, saya renungkan Amsal 18:21. Saya renungkan tentang kutuk yang akan turun ketika orang salah ngomong. Maka saya mulai puasa untuk tidak bicara. Ada di sini puasa bukan cuma tidak makan tapi tidak bicara. Saya itu puasa berminggu-minggu, berbulan-bulan untuk tidak bicara. Bukan berarti dalam plester mulut, bukan. Tapi ngomong cuma firman Tuhan. Kalau teman salah kita nggak gosipin. Ya kita diem, ngomong cuma firman Tuhan. Jadi puasa bicara itu cuma hafal firman Tuhan. Jadi sinkronkan perkataan kita dengan perkataan Tuhan. Amin. Maka saudara dan saya melayani dengan hati tulus. Bukan melayani dengan mulut manis. Ya. Sekarang mulut manis kalau beli es krim yang mix, ada coklat, ada vanila, terus di atasnya ditabur manis-manisannya, bukan es krim yang model seperti itu. Ada orang yang mulutnya seperti itu, tapi saya lihat mulutnya enggak seperti itu. Mulut Anda penuh dengan firman Allah, mulut Anda penuh dengan kuasa Allah. Tepuk tangan bagi Allah yang hebat. Amin. Hal yang kedua yang kita belajar adalah tidak memiliki maksud tersembunyi. Sudah mulut manis, maksud tersembunyi, dan siapa tahu? Siapa yang tahu isi hati? Siapa yang tahu isi hati istrinya? Siapa yang tahu isi hati suaminya? Di manakah orang tua yang tahu isi hati anaknya? Enggak ada. Jadi kalau ada orang bertengkar dan berkata, aku tahu isi hatimu, itu enggak tahu apa-apa dia. Karena enggak ada satu orang pun yang bisa tahu isi hati seseorang selain dia dan Tuhan. Amin. Saudara bisa tahu isi hati seseorang dari apa yang keluar dari mulutnya. Kalau dia omongkan sesuatu, dia bicarakan sesuatu, baru Anda tahu bahwa orang ini iri dengan saudara, orang ini senang dengan saudara, orang ini dukung Anda, orang ini ada bersama-sama dengan Anda dari apa yang keluar dari mulutnya. Dari situ kita tahu, tapi kalau dia diam, kitab Amsal berkata orang yang diam, kita pikir dia berhikmat. Kalau Anda diam saja, kalau Anda nggak tahu apa-apa lebih baik diam, karena diam, kata berhikmat di situ dipakai bahasa Yunani artinya sophia. Ya, Sophia itu adalah wisdom. Sophia itu artinya mengerti. Mama saya namanya Sophia. Makanya cucunya ketawa, dede ketawa. Ya, wisdomnya hitung kepeng. Mama saya itu kalau dulu saya ingat saya kecil-kecil kalau papa saya ambil uangnya, itu dompetnya mau dilemparkan ke dalam jurang di bawah.
Terus panggil saya bukan lagi panggil Ucu ya, nama saya bapak saya Yusuf Andreas, langsung panggil nama kedua Andreas, punggul di bawah, mau lempar tapi nggak mau lempar, sayang uang masih banyak dalam dompet. Itu tanda orang berhikmat itu, hitung uang gitu. Karena nggak ada mama saya cerita terang, kalau ada mama kita dimarahin. Ya. Nah, Dede ketawa tadi, ya. Tidak ada satu orang pun yang mengerti isi hati seseorang, nggak ada. Yang bisa mengerti isi hati seseorang Anda dengan Tuhan. Amin. Hati nurani itu connecting langsung dengan Tuhan. Kalau kita belajar tentang rantai otoritas ada dua. Rantai otoritas yang berhubungan dengan Tuhan, rantai otoritas yang berhubungan dengan manusia. Rantai otoritas yang berhubungan dengan Tuhan dibagi dalam 3 elemen. Yang pertama namanya otoritas kerajaan. Mazmur pasal yang kedua, Allah kita di sorga, dia melakukan apa yang ingin dia lakukan. Terjemahan bebasnya berkata suka-sukanya Tuhan. Makanya ada lagu berkata suka-sukanya Tuhan, suka-sukanya tuh mau turunkan hujan kapan aja. Terus kita yang terima hujan bersungguh, aduh hujan, dikasih panas, aduh panas. Tuhan bilang, kau mau apa sebenarnya? Hujan minta panas, panas minta hujan. Haleluya. Di Ambon itu kan negeri-negerinya bukan namanya Pak Lurah. Negeri-negerinya diperintah oleh Bapak Raja. Waktu Bapak Raja punya istri dipanggil Mama Nyora. Mama Nyora ini di Ambon makanan pokok adalah sagu. Mama Nyora lagi bakar sagu. Lalu ketika sudah selesai, Mama Nyora minta tolong dipanggil orang yang bantu di rumah, nggak ada, tinggal Bapak Raja. Pak, tolong naik ke atas rumah jemur sagu. Waktu naik lagi panas ketika dijemur sagu, Bapak Rajanya masuk, hujan turun. Mama Nyora teriak ini, Pak hujan, naik, angkat sagu, bawa masuk ke rumah. Bapak Raja bawa masuk sagu, dari atas turun ke bawah, pakai tangga, saudara kan naik ke atap rumah. Masuk, ketika Bapak Raja masuk, panas lagi. Mama Nyora berkata, Pak udah panas, bawa lagi sagu, naik ke atas jemur lagi. Bapak Raja naik lagi saudara, jemur lagi, turun, masuk ke dalam rumah beberapa menit, hujan lagi. Bapak Raja sudah naik ulang kali seperti itu, sudah 5 kali. Kali ke-6, Bapak Raja naik lagi, Bapak Raja taruh sagu ke atap rumah, Bapak Raja nggak langsung turun. Bapak Raja angkat wajahnya ke langit, dan Bapak Raja berkata, Tuhan kita berdua sama-sama Raja. Kalau kau tidak bisa atur cuaca, turun, saya yang naik atur cuaca. Ini Bapak Raja nggak sinkronkan perkataannya dengan perkataan Tuhan. Dia hanya tahu kakinya udah pegal-pegal, sudah 6 kali. Saya percaya kali ke-7 Bapak Raja pingsan mungkin. Sehingga mulai ancam Tuhan. Berapa banyak kita yang mulai ancam Tuhan. Doa belum dijawab-jawab. Ya, tetangga sudah dijawab, teman sudah dijawab. Kita belum dijawab. Kita bilang, Tuhan ini aku, Tuhan lupa aku ya. Dulu saya pernah konseling, ada jemaat 2 pekerja baru nikah saudara. Anak-anak muda baru nikah, baru datang, mungkin baru nikah 4-5 bulan. Datang konseling dengan saya. Duduk di meja terus konseling, terus istrinya cerita, suami saya begini loh Pak Gembala, begini-begini. Suami bilang, jangan kamu cerita saya begitu, kan ini Pak Pendeta. Lalu suami, kamu gak tahu siapa saya. Lalu istri bilang, kamu gak tahu juga siapa saya. Mereka berdua bertengkar dengan menunjuk, kamu gak tahu siapa saya, kamu gak tahu siapa saya. Suaminya bilang, kamu gak tahu siapa saya. Istrinya bilang, kamu juga gak tahu siapa saya. Saya cuma lihat, duduk di meja saya lihat kemudian saya lihat mereka bertengkarnya sudah nadanya tinggi, saya ketok meja. Kalian berdua pulang ke rumah, saya nggak mau konseling orang gila. Lalu mereka duduk, mereka bilang, Pak Gembala kenapa bilang saya gila? Coba tadi kalian ngomong tuh, kamu nggak tahu siapa saya. Saya tanya, kamu tahu siapa kamu? Nama saya A, kamu? Nama saya B. Kenapa bertengkarnya bilang kenapa? Kamu nggak tahu siapa saya, berarti kamu orang gila dong. Adakah yang bertengkar suka begitu? Suami jangan balas, istri jangan balas. Itu orang yang lagi tidak sinkron dengan firman Tuhan. Marah sih marah. Ya, Ibu Pola selalu bilang sebagai kakak yang paling tertua kalau kita kumpul gini, kalau bertengkar pakai tema, good. Kalau temanya adalah cuma gara-gara jemur sagu, ya disagu saja. Jangan bawa kemana-mana, di situ aja. Kalau bertengkarnya cuma gara-gara ban kempes. Jangan yang kemarin sudah jadi sejarah.
Mari saya beritahukan untuk ibu-ibu. Ibu-ibu itu pengingat yang luar biasa. Dan saya beritahukan untuk bapak-bapak. Bapak-bapak itu pelupa yang amat hebat. Kenapa? Kenapa? Sebab kalau bertengkar, mama selalu menangis. Lalu suami tanya, Ma, kenapa mama nangis? Bapak kemarin baru buat salah. Yang kapan? 2 tahun yang lalu. Yang mana? Yang di sini. Dia tahu lengkap di kafe mana, minumnya apa, duduk sebelah mana, papa pakai baju apa. Dia tahu jam berapa, dia tahu. 2 tahun. Lalu bapak, yang mana Yang mana Bapak lupa paling hebat. Mama ingat paling luar biasa. Jadi suami-suami, kalau Anda mau bikin sesuatu yang salah bagi istrimu, ingat dia pengingat yang luar biasa. Saya ingat mama tuh. Mama itu berapa bulan yang lalu panggil saya Bapak Pendeta, ngomong. Bapak Pendeta ngomong, cerita dari lahir. Lahirnya di Pulau Buru, saudara. Ewiri pun, saya tanya Papa Ulan orang Golkar masuk di wilayah-wilayah. Beliau juga belum pernah sampai di sana. Ya, belum pernah sampai, itu nggak tahu di ujung mana kita anak cucu, nggak tahu ada yang pernah sampai. Ibu Pola, kakak paling besar belum pernah sampai. Nggak ada yang tahu. Tapi cerita, mama cerita, wow perempuan ingat ya. Saya pernah melayani opa-opa, umurnya mungkin hampir 80 tahun. Opa, ingat nggak dulu? Ingat pertama ketemu dengan istri? Tanya mama, pernah ketemu dengan suaminya Papa Kak? Jelas, tepat, kapan, di mana, semuanya. Cerita dengan senyum, dengan bangga, lagi jatuh cinta mungkin ya. Wow, perempuan detail, laki-laki amburadul. Tanya Papa Oni, ceritanya jelas dan amburadul. Dikatakan gini, pelayanan yang tulus, terbebas dari pamrih. Tidak ada hidden agenda, tidak ada hidden agenda, tidak ada agenda-agenda tersembunyi. Ya. Dalam pengabdian yang kita persembahkan bagi Tuhan. Karena kita tahu bahwa hidup ini adalah milik Tuhan, amin. Dia sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik, segala yang kita butuhkan. Kita melayani ini bukan karena belum terima, kita melayani ini karena sudah terima. Kalau kita bisa memberi, jangan bangga, jangan tepuk dada. Makanya Alkitab berkata prinsip memberi itu adalah sacrifice, adalah adalah memberi di tempat yang tersembunyi. Secret place. Kita memberi di tempat, beri dengan tangan kanan, bahkan dibilang tangan kiri nggak boleh tahu. Sebenarnya itu peribahasa, saudara. Sebenarnya kata ini dipakai peribahasa, artinya gini, memberi dan jangan tepuk dada, memberi dan jangan orang lain tahu. Makanya saudara-saudara kita gereja lama kalau mereka memberi uang mereka itu sudah cuma 2.000 dan sebagainya, mereka kucak-kucak dan pegang, nggak boleh ada yang tahu. Itu juga nggak boleh saudara. Kalau di tempat ini Bapak Ibu dikasih amplop, artinya kita mau kasih Tuhan itu yang terbaik. Nggak boleh robek, masa kasih ke Tuhan robek-robek duitnya, jangan. Kasih ke lurah aja nggak boleh seperti itu. Ke camat aja nggak boleh seperti itu. Ke yang lebih tinggi kita mau kasih yang terbaik. Ini kepada raja di atas segala raja. Kepada presiden di atas segala presiden. Kepada nama di atas segala nama. Dia telah memberi yang terbaik bagi kita. Amin. Dia telah memberi yang terbaik bagi kita. Karena itu hubungan pelayanan kita dengan Tuhan bukanlah sesuatu yang transaksional. Saya melayani bukan karena dapat persembahan kasih, bukan karena dapat PK. Saya melayani bukan karena orang puji saya hebat dan kaya, bukan. Kita melayani bukan karena talenta, karena skill, semua karena pemberian. Amin. Kita melayani bukan karena kita mau dapat apa-apa dari Tuhan, tapi kita melayani sebagai bentuk terima kasih. Mimbar ini, kita tidak membangun mimbar, tapi kita membangun mezbah bagi Tuhan. Kalau kita membangun mezbah, maka hidup dipersembahkan. Roma 8 berkata begini, mempersembahkan hidup sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, bagi Tuhan. Kalau prinsip pelayanan seperti ini, maka nggak ada maksud tersembunyi. Maksud tersembunyi itu begini, supaya orang puji saya, supaya orang bilang bahwa saya hebat, supaya terkenal dan sebagainya. Beberapa jemaat menyebut saya, kita punya gembala itu jarum super. Bapak Ibu tahu nggak jarum super? Jarang di rumah, suka pergi. Tapi nggak ada, mereka nggak ngomong langsung, tapi saya dengar dari orang ke orang, Pak Gembala kita tuh jarum super. Saya nggak pernah merokok. Amin. Kalau ada yang masih merokok,
bertobatlah. Kenapa? Karena kalau Tuhan suruh kita merokok semua, maka ada cerobong asap di kepala kita. Kalau Tuhan suruh kita merokok semua, maka lubang hidung kita naik ke atas. Ada di sini yang lubang hidung naik ke atas, nanti foto dengan saya sebentar selesai khotbah. Yesus terlebih dahulu memberikan yang terbaik, yang kita butuhkan. Dia sudah beri bagi kita. Amin. Sehingga kita ini cuma dapat dan memberikan sebagai bentuk terima kasih kepada Tuhan. Alkitab berkata kita akan berdiri di hadapan Tuhan dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Karena itu hubungan pelayanan kita dengan Tuhan bukanlah sesuatu yang transaksional. Seperti orang berdagang yang memikirkan untung rugi. Pelayanan itu bukan untung rugi. Pelayanan itu bukan adalah kita kejar uang. Pelayanan itu adalah kita ketemu Tuhan, uang kejar kita, enak mana? Enak mana saudara? Pelayanan itu adalah bukan kita kejar uang, tapi kita kejar Tuhan, uang kejar kita. Waktu bangun bangunan ini, ada pekerja yang datang kepada saya, Pak Gembala. Selama pembangunan kita nggak pernah lihat dari mimbar Pak Gembala ngomong tentang uang. Apa Pak Gembala nggak butuh uang? Saya katakan pembangunan ini butuh uang begitu banyak. Kamu tanya, kenapa Pak Gembala nggak ngomong uang? Saya ajarkan saudara untuk cari Tuhan lebih dulu. Ada waktu-waktu doa, ada waktu menara doa 24 jam. Datang itu cara kita cari Tuhan, uang akan ikuti kita. Kamu pilih yang mana? Saya ngomong uang setiap minggu, atau saya ajarkan Anda cari Tuhan lebih dulu dan uang ikuti kita. Dia katakan, kita cari Tuhan lebih dulu, uang ikuti kita. Dan Bapak Ibu, kita bangun gedung untuk sampai di sini, di lantai 2 ini, butuh 7 tahun. Dari 2015, selesai 2021. Dan saya bersyukur kepada Bapak di sorga, nanti mulai bulan depan, akhir bulan depan, kita akan naik lagi lantai 3. Karena ini bukan main hall-nya. Ini prevention room sebenarnya. Kita akan naik lagi lantai 3 dan lantai 4-nya. Lantai 3-nya ada balkoninya. Dan akan notok sampai di sana saudara, tidak ada ininya. Mimbarnya akan mundur beberapa langkah ke belakang, jadi lebih luas. Bisa masuk sekitar 1.000 sampai 1.200 orang akan masuk saudara. Dan saya percaya kalau sampai di sini bukan karena kita ngomong uang, no. Tapi kita selalu ngomong kepada Dia yang adalah resource kita. Dia adalah sumber kita. Dia yang menyediakan segala sesuatu kepada kita. Bahkan saya ngomong dengan para pekerja, kalau Anda lihat Pak Joni berlama-lama di Makassar, maka sedang terjadi sesuatu dengan pembangunan. Ya. Karena ada orang urapan untuk mengumpulkan, tapi tidak punya urapan membangun. Pak Joni salah satu punya urapan membangun. Iya. Daud hanya cuma punya urapan mengumpulkan. Ya. Dia hanya kumpul dan Tuhan bilang kamu nggak boleh membangun. Daud punya urapan cuma kumpulkan. Dia terkenal hebat, kalahkan Goliat. 5 Goliat dia kalahkan. Tapi Tuhan berkata, Daud, kamu punya tangan berumulan darah. Urapan membangun ada pada Salomo. Dan urapan mengumpulkan. Salomo punya 2 urapan. Urapan membangun dan urapan mengumpulkan. Papa Oni hanya minus Salomo punya 700 istri, 300 gunting, hanya itu. Sisanya boleh niru, jangan tiru yang 700 dan 300. 1.000. Saya bayangkan kalau Salomo hidup hari ini, punya 1.000 istri, dan dia punya jemaat sendiri namanya GBI Salomo. Ini kan GBI CKF, Christ Kingdom Family, GBI Salomo. Siapa jemaatnya? 1.000 istrinya. Kalau tambah papa mertua, mama mertua, 3.000 mimpi kita. Makanya saya guyon dengan para pekerja. Kalau Anda lihat Papa Oni lama-lama di sini, maka sedang terjadi sesuatu di alam roh untuk terjadi pembangunan. Ya. Kita tinggal meeting dengan tim sipil hanya 1 kali, harusnya Kamis kemarin karena Mama masih ada bersama-sama, maka kita tunda, mungkin minggu besok kita meeting. Kalau sudah deal, saya sudah deal, maka sudah mulai fabrikasi karena lantai 3 kita pakai baja. Dan mereka kerja di Surabaya, kirim ke sini, mungkin Mei plat lantai 3 sudah beres saudara. Tinggal naik ke atas dan berdoa supaya tahun depan. Ini tahun ke-13 kita GBI CKF. Juli ini tahun 13 kita. Ya, tahun depan tahun ke-14 saya percaya Tuhan melakukan perkara-perkara besar. Kita sudah bisa pakai main hall-nya kita. Dan ini perjalanan dengan Tuhan.
Kalau Anda dan saya tidak untung rugi, hitung-hitungan dengan Tuhan, maka saya percaya Tuhan akan beri yang terbaik. Amin. Saya ingat ketika kita membangun mobil itu di rumah, punya saya, punya anak saya, punya Mama Yoma. Ibu Yoma itu sekretaris di kantor, headquarters di kantor, kita tarik. Mungkin ada empat mobil mungkin yang kita jual. Saya katakan gini, ini sacrifice. Karena pelayanan tanpa sacrifice tidak ada kemuliaan. No sacrifice, no glory. Kalau ada kemuliaan, kalau ada sacrifice, maka ada glory. Amin. Loh kok diem? Puji Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik, pelayanan tidak hitung-hitungan. Yudas berkata kepada Tuhan, kepada Maria, untuk apa pemberosan minyak narwastu ini? Jual aja, harganya bisa 300 dinar. 300 dinar itu upah pekerja harian dalam 1 tahun. Karena orang Yahudi hitung harinya 300 hari dalam 1 tahun. Kalau kita ini pakai Gregorian, 364 hari tahun ini ada 1 tambah ditambah 1 hari. Maka disebut tahun kabisat namanya. Tambah 1 hari, ada 29 Februari, betul? Tapi orang Yahudi tidak menghitung, karena hitung Gregorian itu hitung lihat matahari dan bulan. Hitung cuma bulan. Tapi orang Yahudi itu juga melihat matahari dan juga melihat bulan menurut Kejadian pasal yang pertama. Aku menaruh bulan dan matahari menjadi penunjuk waktu. Kita nggak bisa hitung cuma bulan, tapi juga hitung matahari. Jadi mereka hitung matahari dan hitung juga perputaran bumi mengelilingi matahari, bulan mengelilingi bumi, dan mereka menghitungnya 300 hari setahun. Dan Yudas berkata, untuk apa pemberosan seperti ini? Tapi saya mau bulak balik perkataan Yudas. Untuk Tuhan kita perlu boros. Kasih tahu kiri kanan, untuk Tuhan kamu perlu boros. Boros tenaga, boros waktu, boros uang, semua yang ada pada kita. Sebab semua yang Anda lakukan bagi kerajaan Allah tidak akan pernah hilang. Tenaga, waktu, semua tetes teringat yang jatuh tidak akan hilang. Tuhan akan gantikan berkali-kali lipat kepada saudara. Anda akan lihat kemuliaan Tuhan. Saya cerita mama saya ketika mulai dari 4 bulan yang lalu, mulai Januari. Beliau panggil saya, Pak Pendeta. Mama ini sudah cerita ulang-ulang ke istri saya, ke Aceh juga. Udah cerita ulang-ulang. Mama ini sudah beli tanah mama yang besar. Waktu mama melayani Tuhan 30 tahun. Mama 3 periode. Waktu mama melayani Tuhan 3 periode. Mama sudah beli tanah mama besar. Lalu saya tanya, saya tahu ceritanya ini. Ini ceritanya bukan lagi cerita yang bisa mama lihat dengan mata. Tapi ini cerita karena kenyataannya kita nggak punya tanah sebesar yang mama bilang. Mama nggak punya tanah sebesar yang mama bilang. Dan ini ceritanya sudah di alam supranatural. Lalu saya tanya, Ma, rumah mama besar atau kecil? Dia katakan, rumah mama besar. Warna apa, Ma? Rumah mama putih. Dan anak-anak cucu mama bisa tinggal di sana. Hutannya luas, pemandangannya indah. Ini ceritanya sudah lihat alam supranatural. Lalu ngomong begini, Bapak, panggil saya Bapak Pendeta, ada kalanya panggil Bapak. Papa datang. Papanya mama itu pendeta, namanya Opa Simon. Datang bilang begini, ayo panggil mama saya namanya Sarah, dipanggilnya Ta, ayo pulang ke rumah Bapak. Mama bilang begini, Papa pulang duluan aja. Ta masih ada kerja pelayanan sedikit. Nanti Ta akan nyusul Papa pulang duluan. Waktu cerita seperti itu, saya ngomong dengan istri saya cerita, Mama ini sudah jalan. Tapi belum timingnya. Ketika ngomong pertama kali saya tanya kepada Mama, Ma, Tuhan Yesus bilang Mama pulang tanggal berapa? Karena saya perlu ngatur schedule saya pikir saya kemarin sempat pelayanan ke luar negeri. Ya, 5 hari. Saya sudah ngomong dengan Papa Oni, saya ngomong dengan istri saya sudah nangis-nangis dengan Papa Icat. Kalau kamu pergi gimana? Kamu gak bisa pulang kalau Mama meninggal. Saya bilang, Mama pasti akan tunggu saya pulang baru Mama akan pergi. Bapak Ibu saya tanya ke Mama, Ma, Januari kan? Mama, Tuhan bilang Mama pulang tanggal berapa? Dia diam, dia gak jawab. Saya bilang ini rahasia Tuhan. Oke Ma, kita doa. Doa saya naik. 1 Januari, anak saya tuh rekam dia putar dan dia videokan dia lagi ngomong dengan omanya.
di kamar. Dia bilang, Oma nanti tanggal 29 Januari, Oma ulang tahun ke-95. Lalu omanya bilang ke Aceh, omanya bilang begini, Nona, ini ulang tahun Oma terakhir. Ulang tahun ke-29 saya nggak ada, saya lagi pelayanan keluar kota. Dan saya dengar dari istri saya dan cerita, semua orang, semua jemaat pekerja masuk ke dalam kamarnya, disalamin, didoain, cium kiri pipi kanan. Istrinya, ini nggak tahu orang ini lagi flu atau apa, nggak tahu, tapi dicium katanya. Semua dibilang, ini ulang tahun Oma yang terakhir. Masih bisa bicara. Baru kurang lebih 1 bulan terakhir ini, 1 bulan setengah terakhir ini, waktu Mama Ola datang mungkin sudah istilahnya orang tuh lidahnya udah masuk ke dalam, udah nggak bisa bicara. Baru kurang lebih rentan waktu 1,5 bulan sampai 2 bulan. Mama drop. Tapi kalau mau makan atau kalau mau minum, suster kasih nggak bisa, pakai suara Pak Pendeta. Pak, Ma, ada Pak Pendeta, langsung buka mulut cepat-cepat saudara. Saya lihat Mama satu sisi adalah menghormati Tuhan dan menghormati hamba-hambanya. Nggak semua orang. Saya temukan salah satu teman saya di salah satu kota di Surabaya, mamanya Pak Tony. Itu hormati hamba-hamba Tuhan dan hormati Tuhan luar biasa. Saya lihat miripnya seperti Mama. Hormati Tuhan luar biasa. Hormati hamba-hamba Tuhan luar biasa. Bahkan sudah nggak bisa ini, pokoknya bilang ada Pak Pendeta, ada Pak Paut, langsung buka mulut saudara. Sudah nggak bisa telan sekalipun air masuk keluar, tapi yang penting buka mulut. Mau nyenangkan hati orang, mau nyenangkan hati Tuhan. Makanya kemarin Koko waktu khotbah terakhir kemarin, kita ini nyenangkan hati Tuhan atau nyenangkan hati manusia. Itu mirip dengan Mama. Mau tiap hari cuma nyenangkan hati Tuhan, tapi juga nyenangkan hati manusia. Mama itu kan gak mau orang hati terluka, mau senangkan hati semua orang. Benar? Dan saya percaya bahwa benih ini turun untuk kita semua. Kiranya Tuhan menemukan ketulusan dalam hati kita yang melayani Dia. Dan kita harus bisa menetralisir maksud-maksud yang tersembunyi, yang bisa muncul di dalam pelayanan. Sampai di sini berikan tepuk tangan bagi Tuhan yang hebat dan yang ajaib. Puji Tuhan, puji Tuhan.